Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wan di channel Wanur TV. Jelang lengsernya Joko Widodo sebagai presiden di tahun 2019-2024, puluhan tokoh berkumpul yang katanya ada kejutan besar setelah Jokowi atau Pak Mulyono ini lengser dari jabatannya. Bagaimana video selengkapnya? Kita sama-sama saksikan dan saya mohon kepada Anda semua saksikan sampai habis agar tidak salah paham. Oke, kita langsung ke videonya. Buat semua rekan-rekan yang hadir di sini, ingat, undangan terbuka kami sampaikan tanggal 14 Oktober kita akan bikin jauh lebih besar. Betul? Saya minta semua kawan-kawan yang hadir di sini jadi panitia bersama. Ada kejutan besar katanya guys. Kejutan besar apa nih? Kita cari tempat yang paling besar, kita undang simpul-simpul gerakan perjuangan keadilan. Tanggal 14 Oktober. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, tanggal 28 seluruh pribadi dan kelompok yang mendukung gerakan mengadili Jokowi hadir di KPK. Mau nggak? Jadi tanggal 28 kami akan bersama Pak Amin Rais, Pak Narko, seluruh tokoh. Kalau nggak salah saya dengar tadi gerakan mengadili Jokowi. Nasional hadir pada pagi hari, nanti kita tentukan jam 10 untuk meminta Jokowi diadili. Tanggal 28 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nah, semua yang hadir di sini adalah inisiator, adalah panitia, adalah penyelenggara acara. Maka pada tanggal 14 Oktober seluruh yang hadir adalah panitia, inisiator acara untuk menunjukkan kalau saya sebut Jokowi, Anda tidak adili. Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Jokowi! Adili! Para hadirin yang kami hormati, sebelum ditutup acara ini kita akan mempersilakan para tokoh untuk maju ke depan untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada para tokoh untuk maju ke depan. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili! Adili Jokowi! Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa Bapak Abraham Samad, mantan ketua KPK kalau nggak salah ya. keluarga Mulyono ke meja hijau. Maka saya bilang sama Bung Faisal, Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera, ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang, saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai, saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok, kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal, kalau udah klub itu maka
saya bersedia mengundang karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oke. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Kayaknya bakal ada demo besar-besaran ini setelah tanggal 20 Oktober nanti, bertepatan dengan lengsernya Pak Jokowi dan bertepatan juga dengan resmi Pak Prabowo jadi presiden RI yang ke-8. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20 mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan Puang Dai. Ini baru sekali ini saya buka. Pada saat nikahan putranya Pak Jokowi di Solo, orang aktor utama Papa Minta Saham ini itu R, inisialnya R ya? Ya. Papa Minta RC. Saham. Ya. Aktor utama itu. Itu menjadi tamu VIP di Solo. Dan dikasih kesempatan foto hanya dengan keluar. Di situ saya bilang ini betul-betul pembohong besar. Habis itu pidato kan? Artinya Papa Minta Saham itu dulu diperintahkan untuk apa itu maksudnya? Dihentikan. Tapi itu untuk ini kan dulu artinya itu tugas dari presiden. Kemudian menjadi kasus, kemudian disuruh hentikan. Ya. Maksudnya gimana, Bang? Jadi awalnya kan saya mendapatkan Mafia migas kan? Ya. Ya, oke. Enggak, mafia Freeport. Mafia Freeport. Ya, oke. Nah, ini kan saya dapatkan rekaman bahwa ini ada bagi-bagi saham, termasuk menyebutkan nama presiden dapat berapa, semua kan, dengan Setia Novanto dengan itu kan. Nah, terus kita lapor, Pak Dusman saya lapor, Pak kita yang harus bongkar. Oh oke. Setelah di ujung dia minta berhenti, jangan dibongkar. Nah, setelah itu, dia bilang Pak Sudirman saya menyatakan, sebentar Pak, ini masalahnya rekaman itu ada di Said Didu. Semua dokumen ada Said Didu. Said Didu bukan orang gampang. Oke. Saya dipanggil lah, Ya. menghadap, disuruh bukan beliau tapi ada seorang. Ya. Belum saya sebutkan. Ini Bapak Presiden minta dihentikan. Oke. Saya marah. Oke. Saya marah. Nah, Artinya sejak itu Abang menjadi marah. saya marah. Disitulah saya puncak marahnya. Bahwa Sampai sekarang kan barunya bertambah-tambah ini. karena orang ini jadi dua penyebab marah saya. Nah, bapak saya itu selalu menyatakan sumber segala kejahatan adalah kebohongan. Dan saya tahu persis ini adalah pembohong. Akhirnya kalau saya diam, negara Siapa ini. Bang? Ya tadi. Ya. Oke.
Presiden kita ini pembohong. Presiden. Presiden Saya pembohong. pikir dulu panggilnya Pak Lurah, presiden ya. Presiden lah ya. Kita boleh kok mengerti presiden. Ya. Nah, ini pembohong. Ingat waktu SMK 2012, waktu mobil SMK 2012, Ya. saya Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Ya, betul. Sudah dibujuk agar mengakui. Saya menyatakan ini pembohong. 2012. Saya sudah menyatakan dia ini pembohong. Itu Abang sebelum Heru Dewanto? Sebelum. Setelah itu Heru Dewanto ya? Sebelum itu, Oke. setelah itu. Bobby Gafurman. Bobby Gafor ya. Oke. Nah, jadi memang saya lihat pembohong kan, terbukti kan pembohong. Nah, setelah itu ingat pasti Bung Indra Piliang masih ingat pidato dia karena besok hari Minggu tuh nikahan anaknya Setia Novanto. Ya. Dia lagi pusing apakah hadir apa tidak. Makanya dia kalau dia berhasil menekan kita untuk menghentikan, maka dia kemungkinan mau hadir. Ya. Malam Minggu itu 5:30 dia pidato, aku ora sudi namaku dipakai-pakai di papan tidak saham. Di situ saya orang ini munafik ini sebenarnya. Dia baru menekan kita untuk menghentikan, tapi pura-pura jadi pahlawan. Ini kan kalau kita lihat kan tinggal 19 hari lagi, Bang. Apa yang tinggal 19 hari lagi? Sekarang DPR dilantik. Apa yang Abang mau sampaikan juga ke teman-teman kita? Ini yang saya sedihkan karena begini. Kita harus memberikan pelajaran bahwa pemimpin harus bertanggung jawab. Betul. Jangan ada satu keluarga yang bebas melakukan apa saja di negeri ini seakan-akan bebas tidak bertanggung jawab. Bayangkan kita tiap hari dilecehkan oleh keluarga ini. Tiap hari. Kita mengkritik Mulyono, bikin kaos Putra Mulyono. Kita bikin memprotes dia pakai jet pribadi dengan gininya menyatakan saya kasih hadiah jet pribadi. Ini keluarga ini sudah melecehkan bangsa Indonesia. Kritik kita yang sangat keras. Pak Harto sekuat-kuatnya nggak pernah melecehkan Bung Karno sehebat-hebatnya tidak pernah melecehkan publik. Pak Gus Dur yang dukungannya bagus sekali tidak pernah melecehkan publik. Kayaknya Bapak ini sangat sakit hati ya dengan Pak Mulyono. Keluarga ini sampai anaknya melecehkan publik tiap hari. Terus kita biarkan mereka. Ini orang menyatakan kenapa benci sekali? Aku benci pembohong dan orang sombong di negeri ini. Nilai-nilai yang itu value yang harus itu. Value-nya yang harus diinikan. Orang tidak beretika kayak begini, kok kita hormati? Fufu-fafa kayak begitu, kok kita harus hormati? Ini penting sekali. Itulah kenapa saya waktu Profesor Jimli Asidiki menyatakan kita maafkan. Ini masalah etika, bukan masa seorang yang etikanya seperti itu menghina seperti itu, kok kita harus maafkan? Oke guys, bagaimana pendapat Anda setelah mendengar dari pernyataan di video tadi, mulai dari pernyataan Bapak Abraham Samad yang nanti akan berbondong-bondong setelah lengsernya Pak Jokowi ingin mengadili terkait permasalahan yang Pak Jokowi lakukan pada saat beliau memerintah atau menjadi presiden. Kita lihat saja nanti setelah tanggal 20 Oktober dan tadi katanya tanggal 28. Apakah tanggal 28 itu akan ada demo besar-besaran? Kita belum tahu, tapi kita akan lihat bagaimana nanti jadinya pada tanggal 28 nanti. Apakah akan terjadi demo besar-besaran menuntut Bapak Jokowi diadili? Silahkan berikan tanggapan Anda semuanya di dalam komentar. Apakah Anda setuju atau tidak, silahkan. Kita bebas berkomentar, tetapi komentar yang baik ya guys. Karena kalau Anda berkomentar yang tidak baik,
otomatis itu akan disembunyikan oleh YouTube, guys. Jadi walaupun Anda panjang lebar berkomentar dengan cacian yang tidak baik, itu hanya akan sia-sia karena karena komentar Anda itu akan disembunyikan otomatis oleh YouTube. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.